Cek. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Bersyukur ya, minggu ini penuh dengan sukacita. Di grup Jumat kita boleh melihat banyak kabar sukacita, juga banyak kabar yang boleh menguatkan setiap kita. Ya, bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk setiap hal baik. Ketika kita sakit, kita boleh merasakan kesembuhan. Ketika kita dalam pergumulan, kita boleh mendapatkan kekuatan. Ketika kita sedang lelah, kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru dalam Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kasih karunia-Nya. Saya mau bagikan satu ayat buat kita semua dalam Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Siapa yang percaya bahwa kasih Allah selalu baru setiap pagi boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Ini yang Yud gak angkat tangan. Ya, kita bersyukur untuk kasih Allah, kita bersyukur untuk setiap karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya untuk boleh bersyukur, untuk boleh mengucapkan terima kasih pada Allah kita, untuk boleh mengucapkan pujian sembah kita pada campur tangannya yang ajaib. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kasih-Mu yang baru setiap pagi. Kau Allah yang sungguh besar, karya-Mu yang sungguh ajaib Tuhan. Tak pernah kami berhenti mengagumi perbuatan-Mu yang ajaib dan besar. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kita pujikan bersama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Lagi dari awal kita pujikan. Tuhan, Kau sungguh besar. Yes, terima kasih. Karya-Mu sungguh ajaib. Kami takkan berhenti Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Yes Tuhan, kami terpesona akan perbuatan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau
berharga di matamu Tuhan. Kau berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Mari kita katakan ucapan syukur. Ku berharga. Kau berharga di matamu Tuhan. Segala kondisi yang kita alami, Anugerahmu menikmati anugerah bagiku. Kau berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. kita mau katakan bahwa kita mau selalu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Bahwa oleh karena kasih-Nya, oleh karena perbuatan tangannya atas hidup kita, kita beroleh hidup, kita beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita katakan syukur kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kehidupan yang Kau beri. Dan setiap hari kami memuji-muji-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan, seperbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Dikala kami lelah Kau yang kuatkan Tuhan, dikala kami sakit kami menerima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau Kau angkat mengangkat hati hati, kami untuk tetap kuat Tuhan. Kau membuatku Sebab berharga kami berharga di matamu Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. jemaat saja ucapkan syukurku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
bagi Allah kita. Berikan segala pujian, segala hormat, segala syukur bagi Allah kita yang besar. Hanya Kau yang layak ku Lebih lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. sekali lagi, lebih lagi. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup membuat kami selalu terpesona Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih ketika kami sakit, kami mengalami kesembuhan. Terima kasih ketika kami dalam beban berat, Engkau yang memberi pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika kami lelah, ketika kami capek, Engkau yang berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebagaimana tujuan menciptakan kami Tuhan, untuk menjadi pemuji-pemuji-Mu, untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita atas perbuatan-Mu yang selalu dahsyat Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Boleh sekali lagi berikan ucapan salam. Mungkin tadi yang belum sempat bertemu, belum sempat memberikan kata-kata berkat. Yes. Ya, sungguh ajaib besar kasih Allah. Kita boleh bertemu dengan saudara seiman. Kita boleh saling menguatkan. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi pemuji penyembahnya. Setiap kita memujinya, ada kuasa yang boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Yes, saya pernah baca sebuah penelitian. Ketika kita memuji Tuhan dengan penuh segenap hati dan jiwa, sel-sel dalam darah kita pun juga berkembang dengan baik. Amin. Meningkatkan imun, meningkatkan kesehatan, memberikan sukacita dan pengharapan. Kita memujikan bahwa ada kuasa dalam setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Amin. Yes Tuhan. Sebab kami mau memuji-Mu. Ada kuasa yang ada Tuhan. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata, Sebab hanya Dia yang layak. atas pujian
lagi buat Tuhan yang sebelah sini katakan haleluya. Sebelah sini saya katakan haleluya. Haleluya. Wow, lebih lagi ada kuasa dalam pujian kita, dan dialah yang layak menerima pujian, hormat dan syukur kita. Amin. Lebih lagi kita katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, yang sanggup dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kekuatan lawan gak ada apa-apanya. Membungkam kekuatan lawan. Sama-sama ada kuasa. Masih dengan bangkit berdiri Bapak Ibu, masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mau bergiat dalam Tuhan karena pekerjaan yang besar sudah menunggu. Biarlah roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Mari lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
duduk kembali Bapak Ibu. Dalam hadirat Tuhan kita mau siapkan hati kita. Kita mau biarkan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Yes Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalir Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Lawat setiap kami ya Tuhan. Yes, kami rindu Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Yes, Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di sini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari cepat saja yang katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
lawat setiap kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Oh Roh pulihkanku, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku. Yes Tuhan, ini doa kami Tuhan. Lawat kami setiap pribadi. Jangan biarkan kami pulang dengan percuma Tuhan. Gairahkan kami, merdekakan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pulihkan setiap kami. Mari kami boleh melihat jalan keluar dari setiap apa yang kami hadapi ya Tuhan. Ada kelegaan Tuhan. Ada Tuhan gairah yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapilah hamba-Mu. Mari berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara bagi kami semua karena Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap mendengar Engkau saat ini, berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Oh, anak-anak sekolah minggu. Silakan istri saya yang berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita. Anak-anak bisa berdoa ya, tutup mata, arahkan hati kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa pagi hari ini. Turunlah urapan-Mu atas anak-anak yang hari ini dibawa kepada Engkau oleh orang tuanya. Kami tahu Tuhan di era mereka tidak mudah, dunia semakin gelap. Tapi kami tahu bahwa ada cahaya yang terang di dalam hati mereka. Karena Kristus sudah ditanamkan sejak kecil ke dalam mereka. Urapilah ya Tuhan, pembimbing-pembimbing rohani yang akan mengajar mereka. Kakak-kakak rohani yang akan mengajar mereka. Dengan hati Kristus yang terhubung dengan hati Bapa. Bapa mencari orang-orang yang akan dipakainya di zaman akhir ini menjadi pasukan-pasukan yang tidak tergoncangkan, yang kuat di dalam firman Tuhan, yang berdirinya di atas kepercayaannya kepada Kristus dan kayu salib lambang perjanjian. Biarlah anak-anak yang hari ini berdiri di depan mimbar-Mu adalah anak-anak yang Kau tetapkan untuk menjadi rekan sekerja Engkau di akhir zaman ini. Mereka memenangkan banyak teman-temannya di angkatan mereka. Mereka menjadi mercusuar ya Tuhan, di mana orang anak muda berlari-lari kepada mereka untuk berkata, aku ingin ikut Yesus. Lewat hidupmu aku lihat Yesus. Biar anak-anak ini menjadi representatifnya Tuhan, representatifnya Kristus. Sejak kecil di gereja ini, di rumah-Mu ini, mereka ditanam kebenaran firman Tuhan yang tidak akan gugur, yang tidak akan batal, oleh karena ada pekerjaan Roh Kudus yang menolong mereka. Terjadilah seperti yang di hati Bapa, terjadilah seperti yang dirancang surga, terjadi pagi hari ini di ibadah minggu anak-anak. Semua berkat yang Tuhan sediakan tercapai sepenuhnya di dalam pertolongan Allah, di dalam pertolongan Roh Kudus. Semuanya sempurna terjadi. Kebangunan rohani, berkat pribadi bagi anak-anak, juga kepada pembimbing-pembimbing rohani. Sampai seperti yang Tuhan rencanakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Ya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, ya saya senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, boleh beribadah tempat ini. Ya, kami ada miss. Ya, sebenarnya saya sudah minta Pak Mora supaya saya yang isi khotbah di sini jauh hari, tapi karena Pak Mora mungkin melihat, oh saya ini ke Bandung, jadi beliau datang juga. Dan puji Tuhan ya, saya memang baru datang dari Bandung ya. Oke, baik. Saya waktu jadwal saya ke sini, saya tidak hadir karena saya pergi keluar kota. Jadi saya pengen isi hari ini. Ternyata Pak Mora dengan kerelaan hati
Silakan Pak Oscar gitu. Amin ya. Ya, baik, puji Tuhan ya. Terima kasih atas kesediaan hati Pak Mora ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ya. Tema yang diberikan bagi saya adalah hidup yang mengutamakan Tuhan. Ya, supaya kita mengutamakan Tuhan ini ya. Nah, Bapak Ibu, ada ayat yang sangat sudah akrab buat kita, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini saya percaya akan menjadi adalah ayat yang sangat akrab buat kita. Dan dulu waktu saya memutuskan untuk untuk tetap tinggal di sini, saya berdoa saudaraku ya. Jadi waktu tempat pekerjaan saya berkata kamu harus pindah ke Jakarta, saya terus berdoa ya. Walaupun itu adalah doa saya, jawaban doa menurut saya tadinya ya. Karena saya bercita-cita ingin jadi direktur di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi waktu dia katakan, Pak Oscar ada berita bagus, kamu kamu akan saya mutasikan ke Jakarta. Malah dibilangnya boleh pilih mau kepala divisi ini A, B, C. Saya yakin kamu bisa semuanya. Wow, tapi sebelumnya kamu harus sekolah dulu, ambil 6 bulan pergi ke Swiss Re. Ya, di Swiss. Waduh, itu juga cita-cita, belum pernah ke luar negeri waktu itu. Ya, jadi saya pikir wah ini nih, wow gitu. Tapi saya ingat Daud selalu berkata, apakah akan aku perangi orang ini atau tidak. Jadi saya, supaya rohani pikir saya berdoa. Dan setiap kali saya berdoa, yang ingat ayat ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Jadi saya pikir-pikir, wah ini maksudnya Tuhan gak boleh diambil ini. Ya karena berarti saya kalau pindah ke Jakarta memang saya pikir saya akan ya mungkin dalam tanda kutip akan cuti dari beberapa kegiatan pelayanan. Wong kerjanya berangkat pagi, pulang sudah malam. Jadi pasti akan berkurang. Lalu dalam hati saya, apa kata dunia? Gitu, ya kan? Pendeta kok jadi kurang melayani. Jadi saya berdoa seperti tidak percaya apa yang saya pikirkan ini ya. Tapi saya akhirnya tanya istri saya bilangin, aku ikut papi. Aku kemana keputusanmu, aku ikut. Tapi kalau kesannya yang saya dapat dari jawaban firman Tuhan, kita tetap di sini. Wow. Ya, jadi ayat ini sangat-sangat tertanam dalam hati saya. Ya, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Ya. Nah, saudaraku, kita sedang berada di situasi yang banyak persoalan, banyak kekhawatiran. Zaman makin bertambah, bukan makin banyak ketenangan, bukan, saudaraku ya. Karena memang itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan, bahwa hari-hari terakhir makin susah. Bencana alam banyak, kasih kurang, perang ada di mana-mana, ya kan? Jadi itu sudah dinubuatkan bahwa bukan akhir zaman, bukan tambah baik, bukan.
akan makin banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan. Akan makin banyak, saudaraku. Dan itu membuat banyak kekhawatiran. Dan itu tentu banyak membuat orang terdorong untuk mengutamakan mana yang dia pikir-pikir, mana yang perlu. Ya. Dan yang unik adalah, nah ini nih saudaraku, ternyata persoalan seperti yang kita rasakan sekarang sebenarnya sudah ada di zaman Yesus. Makanya Yesus membuat solusi ternyata. Nah ini nih yang saya harus sampaikan pada kita semua. Bayangkan, dia nggak katakan, utamakan Tuhan daripada kamu jalan-jalan daripada ini. Enggak, dia katakan apa? Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah. Solusi untuk semua persoalan itu, nah ini nih kira-kira, orang banyak mungkin mencarinya dengan jalan lain. Tapi kamu utamakan Tuhan aja. Wow, itu solusi untuk semua persoalan kita di hari zaman ini. Cari dahulu kerajaan Allah. Atau kata lainnya, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Bukan Tuhan, kalau kita lanjutkan ayat ini, bukan Tuhan tutup mata dengan semua persoalanmu. Tetapi katanya, utamakanlah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Wow, ini luar biasa. Dan solusi ini juga relevan untuk sampai sekarang, saudara. Bukan hanya dulu, konteks dulu enggak. Konteks sekarang justru makin harus kita mengutamakan Tuhan. Nah, ada 4 poinnya, saudaraku ya. Ada 4 poinnya. Yang pertama dikatakan tadi, ya. Jangan khawatir soal hal-hal yang jasmani ini. Ya, banyak orang kan kalau udah makan, urusan makan, ya tinggalkan semua ya. Urusan perut yang utama. Ya, tapi tidak demikian. Di dalam Tuhan tidak, saudaraku. Yesus melarang kita khawatir, takut. Kenapa kak saudaraku? Karena kalau kita khawatir, takut, kita meragukan Tuhan. Kita seperti tidak percaya bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Wow. Ini duka yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan sampai berkata, orang tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Satu kepada soal uang yang banyak dikhawatirkan, kecukupan, nggak bisa. Ya, kita harus hanya menyembah Tuhan kita, ya atau ya kebutuhan jasmani kita. Jadi Yesus sangat melarang keras. Kalau di Filipi 4 itu, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kata jangan sama seperti larangan terhadap jangan berdusta, jangan mengambil milik orang lain, jangan ada padamu Allah lain. Sama, jangan khawatir. Derajatnya sama. Jadi mari kita Bapak Ibu pahamkan dulu, khawatir adalah dosa. Ya, supaya kita bisa menghindar. Kenapa kita langsung menghindar? Jangan mencuri. Itu mencuri loh. Nah, tapi sepertinya kalau khawatir, gak jarang sekali, itu khawatir loh. Jarang ya kan? Halo, ya benar ya? Jarang sekali ya. Malah kita pikir kayak rendah hati kalau khawatir itu. Aku khawatir loh, rendah hati banget, bagus. Sementara kalau dia bilangin, aku tidak khawatir, sombong loh. Iya, tapi kalau jangan mencuri, bagus rohani. Tapi kalau dia, aku mencuri loh gitu, wah kamu nih bahaya gitu ya kan. Nah, mari kita sadar dulu yang pertama ini. Sadar kita bahwa khawatir sama dengan dosa yang lain, yang berat-berat. Amin. Kenapa? Bahkan itu bahayanya, karena kalau kita khawatir, kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan Allah kita itu sangat mengasihi kita.
Dia berulang kali ngasih tahu betapa dia sangat mengasihi kita. Ya. Dia tidak menyayangkan nyawanya. Apalagi katanya segala sesuatu. Dia sampai kasih tahu lagi, mengapa kamu khawatir? Burung saja tidak menanam, ya, tidak menuai, tapi dia bisa mengumpulkan, bisa dapat makan. Rumput di padang, katanya, dia bisa dandani. Ya kan? Kadang kita jujur saudaraku, kekhawatiran kita melampaui kadang pikiran, ya, melampaui batas. Akhirnya banyak orang bertindak karena kekhawatirannya. Ya, ada berita beberapa waktu lalu saudaraku, ya, seorang ibu tega meracuni anaknya, habis itu dia ikut minum racunnya. Karena apa? Karena dia takut masa depan. Mengapa dia tidak mau percaya pada Tuhan, ya kan? Jangan khawatir akan hidup kita. Amin. Jadi persoalan pertama untuk kita bisa mengutamakan Tuhan adalah jangan khawatir. Jangan khawatir masalah terlalu besar dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, anak-anakmu, istri, suamimu. Jangan terlalu khawatir. Ya, kesusahan sehari cukup sehari. Jangan kita terlalu pikirkan, ya, nanti. Bukan maksud saya kita nggak boleh merencanakan masa depan. Tapi kekhawatiran itu loh, nanti jangan-jangan, gitu ya. Nah, yang jahat itu, ya, jangan terlalu kita pikirkan. Rancangan kita sudah pikirkan yang jahat di depan. Pikirkan yang baik di masa depan. Nah itu, pikirkan. Ya. Saya selalu belajar saudaraku ya. Kalau saya sifatnya begini nih. Kalau saya lagi rezeki saya sedang susah, saya bukan mengurangi persembahan saya. Tapi justru kadang saya pikir, wah kalau nanti makin susah, saya nggak bisa memberi lagi. Jadi saya sekarang harus mengambil kesempatan lebih banyak lagi. Nah dalam pengalaman saya, justru itu mendatangkan banyak berkat. Iya. Jadi saya nggak pikirkan yang susah dalam arti ya, banyak orang kan berpikiran wah nanti makin susah kita harus makin irit, iya kan? Harus makin pelit. Ya, kalau saya memang pelit terhadap diri saya sendiri ya. Harus mana yang perlu untuk diri saya, ya. Ya, saya sering kali diprotes sama istri ya. Udah rusak-rusak pun saya masih pakai gitu. Iya. Akhirnya dia yang belikan sendiri. Iya. Karena saya pedomannya ya kalau masih bisa dipakai aja. Lebih bagus uangnya dikasih pada orang. Nah ini. Nah kalau banyak orang saudaraku lebih banyak uangnya dipakai untuk diri sendiri, orang lain dicicil-cicil ya. Kasih yang apa ya? Bila perlu sisa-sisa, nggak dipakai lagi. Iya. Nah, mari kita lawan kekhawatiran saudaraku dengan apa? Iman bahwa Tuhan mengasihi kita. Lalu Filipi 4 itu berkata, jangan khawatir, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ayat yang ketujuhnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Bukan kalau ketika kita berdoa langsung jawabannya dari Tuhan. Dijawab dengan, Tuhan aku nggak ada uang, gimana ini Tuhan gitu. Lalu habis berdoa, ada ketok pintu. Di sinikah rumah anak Tuhan? Ya, saya digerakkan oleh Tuhan, memberikan uang gitu. Walaupun itu mungkin Tuhan bisa kerjakan, tapi bukan itu cara Tuhan.
Yang utama dia katakan jawabannya adalah damai sejahtera dari Tuhan memelihara hati dan pikiran. Sehingga tidak khawatir lagi. Iya. Saya ada klien saudaraku ya. Jadi dia bangkrut luar biasa. Iya. Jadi waktu saya kasih tahu sama dia kan khawatir sekali. Dan memang banyak orang kalau udah banyak utang, saudaraku mau pengen bunuh diri. Jadi dia juga pernah bilang pada saya, apa saya selesaikan aja hidup saya ya Pak Oscar supaya utang saya lunas gitu. Ya, mungkin Bapak berpikir jadi utangnya lunas. Jangan-jangan utangnya tetap ditagih loh Pak. Kita kan enggak tahu gitu. Anak Bapak jangan-jangan istri Bapak dikejar jangan-jangan. Tetap gitu. Jadi jangan Pak, bukan itu. Ini jawaban Tuhan, aku bilang saya bacakan ini saudaraku. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Apakah saudara-saudaranya menolong? Apakah utangnya langsung ada yang bantu? Tidak. Tetapi yang jelas, dia hidup sampai sekarang. Ya, apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Ya barang-barang dia semua terjual, iya. Ya, tetapi dia bilang pada saya, yang jelas saya masih hidup Pak Oscar. Saya hadapi semuanya. Gitu ya. Dihadapi, dia nggak pernah lari. Dia selalu bilangin, nanti kalau saya diberkati oleh Tuhan, semua utang pasti saya akan bayar. Dan memang betul saudara, hidup itu jauh lebih penting dari segala sesuatu. Ya, Tuhan menguatkan dia. Ya, malah banyak katanya yang nagih hutang, akhirnya berdoa untuk dia. Karena dia langsung kasih tahu. Selalu dia rohani sekali, dia jawabannya ya. Di meja dia juga sudah Alkitab itu terbuka. Dia bilang pada saya, karena ada masalah ini Pak Oscar, saya sudah 2 kali baca Alkitab ini. Wow, hebat ini bikin saya. Soalnya pusing Pak. Jadi seperti Pak bilangin, baca Alkitab. Jadi saya baca Alkitab. Setiap kali datang serangan, baca Alkitab. Wow. Nah, mari saudaraku, jangan khawatir ya. Nah, yang kedua, pahami untuk kita bisa mengutamakan Tuhan itu, memang terima di dalam hati kita, hidup kita berbeda. Roma 12 ayat 1 juga, jangan serupa dengan dunia ini. Tadi kan ayatnya berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam kata lain, kamu berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Hidup kita itu berbeda. Fokus hidup kita itu berbeda. Yang kita utamakan itu berbeda. Bukan hal yang jasmani, tetapi hal-hal rohani. Orang melihat apa yang kelihatan, kalau kita enggak. Apa yang tidak kelihatan. Ya, jadi kita ini bersemangat di dalam Tuhan. Ya, jangan kita pikirkan apa yang dilihat orang gitu. Nggak usah. Ya, hidup kita berbeda. Dunia khawatir karena mereka tidak mengenal Allah. Sedangkan kita tidak khawatir, kita kenal Allah kita. Mengasihi kita. Dia berkuasa, dia menjagai hidup kita. Dia membuat kita katanya seperti biji matanya. Wow. Nah, harusnya itu pegang betul. Kita berbeda. Dunia ini boleh khawatir dia mengutamakan hal jasmani. Kenapa? Dia tidak mengenal Allahnya. Kita mengenal Allah kita. Ya Rasul Paulus kalau dia khotbah itu dia bilang ini, kamu mengenal Allah yang kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Dan memang saudaraku, kekristenan berbeda sekali. Kita mengenal Tuhan kita dalam Yesus Kristus, ya kan? Ya, kita kenal. Makanya cuman kita yang bisa membuat gambar Tuhan kita. Kenapa ada itu? Karena kita mengenal Allah kita. Sedangkan dunia ini, kalaupun dia bilang ada Allahnya, tidak bisa dia gambarkan. Karena mereka tidak mengenal Allahnya. Kita mengenal Allah kita. Orang percaya hidup dalam kepercayaan dan kebergantungan kepada Allahnya yang dia kenal itu.
Allah tahu kebutuhan kita, ya kan? Dia kenal kita. Wow, dia bukan cuek. Jangankan sekarang kita mengasihi dia. Dulu waktu kita membelakangi dia, berdosa, dia mengasihi kita. Apalagi sekarang. Wow. Saya bisa merasakan, saudaraku ya, waktu anak saya berbuat yang tidak baik saja, saya bisa mengasihinya. Apalagi kalau sekarang. Bangga sekali kalau dia bilangin, Pi sudah makan? Wih, mantap ini anak saya ini. Iya betul saudaraku, rasanya lain. Ya, rasanya lain. Ya. Jadi walaupun kadang saudaraku ya dia perhatian gini-gini, ya. Nah nanti baru dia bisa kasih tahu, wah saya ini juga punya masalah begini-begini. Wah kalau dia kasih tahu masalahnya, wah hati kita itu langsung apa ya yang bisa kita perbuat ya. Nah belajar dari sini saya bisa mengerti betapa Tuhan kita sayang pada kita. Ya pada saya. Jadi itu sebabnya mari kita pahami hidup kita berbeda. Kepada anak saya juga saya bilang pada dia, maafkanlah ya, kita ini sudah putuskan jadi hamba Tuhan, kamu adalah anaknya hamba Tuhan. Dia berbeda. Ya, waktu sama teman-temannya merayakan kelulusan ini dulu ya, dia bilang pada saya, Pi izin sama teman-teman kami mau nonton bioskop gitu. Saya bilangin, nak kamu anak pendeta, kamu punya tugas untuk menyiarkan kabar baik sukacita, menjadi solusi buat mereka. Kalau kamu ikut naik nonton bioskop, lalu besok-besok kita harus cinta Tuhan, harus gini. Lah, kamu gimana? Aku bilang gitu. Oh gitu ya Bi, aduh begitulah ya anak pendeta ya. Harus berbeda memang. Anak Tuhan aja berbeda ya kan? Iya. Kalau misalnya dia pikir sama anak-anak gereja gitu, sama misalnya ini kan orang gereja lah teman, misalnya teman dia di kampus ya, bukan GKD ya. Kalau di sini lihat wajahnya udah wajah luar biasa di sini. Nah di sana itu di kampus itu loh. Jadi dia hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu bisa halelupa kan? Jadi saya ajari dia, kamu harus beda. Nah, kita harus berbeda. Ya. Cara hidup kita harus berbeda. Bukan hanya soal moral, tetapi cara bereaksi terhadap kebutuhan. Nah, jangan orang-orang dunia, jangan kita cara berpakaian, ya, cara kita memenuhi kebutuhan kita sama dengan orang dunia. Jangan, saudaraku. Amin. Iya. Nah, perhatikan, saya senang ayat ini ya. Mazmur 34 ayat 10, dia katakan begini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, mengapa dibandingkan antara singa yang muda yang masih kelaparan, nah dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Singa muda nggak akan pernah kelaparan. Nah itu maksudnya. Singa muda itu, singa yang tua lah, yang sudah mulai ompong, baru dia susah, dia hanya mencari sisa-sisa makanan, saudaraku. Bahkan bangkai lah yang dia makan. Tetapi kalau singa-singa muda itu kerjanya berburu. Dan di hutan itu banyak sekali makanan. Tersedia semuanya. Nah, lalu ayatnya berkata, singa-singa muda boleh kelaparan. Bayangkan, dia kan tidak mungkin kelaparan. Kuat dia, bisa memburu makanannya bisa. Itu singa-singa muda, saudara. Nah, kalau dia saja bisa kelaparan, tetapi kalau anak Tuhan katanya, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Wow, semua yang baik, bukan hanya makanan, semua keberuntungan, keberhasilan. Iya. Luar biasa, saudara. Nah, yang ketiga, saudaraku, nah baru setelah kita pahami itu, nah hidup mengutamakan Tuhan adalah mari utamakanlah kerajaan Allah.
Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, apa itu? Dua hal dikatakan, kerajaan dan kebenaran. Kerajaan di mana Tuhan yang mempunyai otoritas atas hidup kita ini. Dia yang menentukan apa yang kita mau kerjakan dan apa yang tidak, saudara. Jadi menunjukkan, memprioritaskan pemerintahan Allah, bahwa Tuhan yang berkuasa ya dalam hidup kita. Kehendaknya itu, ya, nilainya dan tujuannya, ya, itu yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Sehingga tujuan-tujuan kita adalah tujuan-tujuan Allah, bukan tujuan diri sendiri. Kehendak kita bukan kehendak kita sendiri. Kehendak kita itu selaras dengan kehendak Allah. Ya. Nilai-nilai kita itu nilai-nilai yang mencerminkan kerajaan Allah. Allah yang berkuasa. Ya. Saya pernah punya kasus, saudaraku ya. Jadi pengacara saya bilangin, Pak Oscar, ini supaya Bapak menang, Bapak bayar 300 juta. Ya. Supaya Bapak menang di sini. Karena lawan Bapak ngasihnya juga sama. Tapi ini hakimnya bilangin, ya Bapak yang lebih benar, dia mau kita yang bayar dia. Gimana? Saya bilang pada dia, saya lebih bagus kasih uangnya kepada orang yang kena musibah daripada kasih ke hakimnya. Saya bilang begitu. Dan benar saya kalah. Saya harus bayar mahal. Apakah Tuhan berarti tidak berkarya dalam hidup saya? Enggak. Ya, kadang Tuhan izinkan begitu dalam hidup kita ya. Tetapi yang saya akhirnya bersuka cita adalah Tuhan memberikan jalan keluar, memberkati hidup saya, walaupun harus dengan cicil. Ya, saya harus mencicilnya. Ini ada Yvonne, ada yang tahu nih. Iya. Dan bukan hanya 300 juta. Saya harus agunkan rumah saya untuk membayarnya. Tapi puji Tuhan, saya pinjam ke bank 5 tahun, 3 tahun lunas. Nah, kadang cara Tuhan berbeda. Nah, yang jelas adalah ya kita harus mengikuti dia. Nah, waktu saya bilang begitu, saudaraku, pengacara saya bilang, wah benarlah Bapak Pendeta. Nah, ini soal nilai ini ya. Ya. Lalu saya kesaksian sama dia, saudaraku. Sampai dia bilang begini, Pak Oscar, karena kita kalah, saya kalah gitu, saya nggak perlu dibayar. Gitu, pengacara saya sampai nggak bayar. Dia nggak perlu dibayar. Dia melihat, wah Bapak betul-betul ya. Nah, jadi mari kita, yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan. Nah memang kadang kalau pikiran kita ini karena terbatas, tapi pikiran Tuhan kan luar biasa. Iya, kita konsentrasi misalnya, Tuhan tolonglah, harga-harga jangan naik, jangan ada perang, supaya harga-harga jangan naik. Gitu. Tuhan bukan itu rancangannya. Sama seperti Maria dan Marta, Tuhan datanglah, Lazarus sakit, tolong sembuhkan dia. Padahal Tuhan merancangkan, wah aku mau rancangkan sesuatu yang luar biasa ini untuk keluarga ini. Iya kan? Ya. Sampai dia mati, wah putuslah harapan Maria dan Marta. Makanya dia waktu ketemu sama Tuhan Yesus, dia bilang gini, Guru, seandainya engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Karena Maria dan Marta berpikiran, Lazarus harus sembuh dari sakit. Gak pernah berpikiran dia bisa mati dan hidup lagi. Tetapi Tuhan merencanakan yang lain, yang di luar pikiran mereka. Begitu dengan hidup kita, saudaraku. Iya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan.
Memang kita berpikir, apa susahnya buat Tuhan ya mengangkat masalah saya? Ya benar, tetapi dia mau yang lain. Karena hidupmu ini bukan hanya soal sekarang ini, soal nanti banyak, saudaraku. Kepentingan Tuhan bukan hanya soal menyembuhkan, karena udah biasa menyembuhkan yang sakit gitu. Datang sakit, sembuh gitu. Tuhan mau melalui Lazarus, ada banyak orang mengenal Kristus. Nah, itu sebabnya dia sengaja tidak datang pada waktu yang diinginkan oleh Maria dan Marta. Melewatinya, bahkan sepertinya sudah mustahil. Banyak dalam hidup kita begitu ya kan. Sepertinya kita pikir, wah nggak ada harapan ini. Karena ya solusi kita terbatas, saudaraku. Mari utamakan kerajaannya. Apa itu? Dia yang berkuasa. Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya kan? Gak mungkin itu, gak bisa, gak mungkin. Tetapi aku ini hamba, engkau adalah raja saya. Lakukan apa yang terbaik menurut kacamata Tuhan. Wow, itu luar biasa, saudara. Dan yang kedua dikatakan selain kerajaannya adalah kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Sesuai firman-Nya. Ya, kebenarannya berarti hidup. Ya, jalan ini menjalani sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Ya, belajar kita jangan menilai orang. Si anu itu loh, wah orangnya begini. Hati-hati kita bisa sedang menghakimi dia. Utamakanlah selalu dengan kasih. Ya, utamakan dengan kasih, ya. Ya, kalau kita lihat ada yang enggak benar saudara kita kasihi dia. Kalau kita lihat pasangan kita tidak benar, ya jangan mendakwa dia. Nah, kamu ini ya gitu. Ya, saya juga sedang belajar. Saya ini orang yang karena orang perfeksionis, saudaraku. Kerjaan saya kalau melihat yang enggak bagus, wah langsung marah, saudaraku. Tetapi saya harus belajar ini bagaimana mengutamakan kasih daripada penghakiman. Karena kalau kita belajar kasih, itu mengubahkan orang itu, saudaraku. Tapi kalau kita mengutamakan penghakiman, itu membangkitkan pembelaan diri dari orang itu. Ya, kalau kita bilang, kamu salah begini. Oh, iya tapi, sudah nyata-nyata pun, orang yang korupsi pun, sudah nyata-nyata korupsi, dia nanti membela diri. Apa ini, jaksa pilih-pilih, tebang pilih, gitu dia. Emangnya cuma saya aja, tapi kenyataannya saya aja yang ditangkap. Gitu coba. Membela diri, kenapa? Datang penghakiman. Yesus caranya selalu dengan kasih. Coba, perempuan yang kedapatan berzina, Yesus katakan pada dia, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wow, ini suami istri ya, kalau engkau punya masalah, gitu, kasihi dia. Jangan kita hakimi. Itu akan mengubahkan dia. Daripada menghakimi. Memang ini, kamu ini orangnya begini, waduh. Akhirnya dia membela diri. Aku begini karena kamu. Gitu dia. Iya, pembelaan saudaraku. Tapi kalau dikasihi, enggak. Kalau dikasihi, dia langsung berubah. Kalau dia bilang, saya minta maaf begini. Enggak kok, aku yang salah. Iya kan? Coba. Seringkali ya lihat begitu ya. Kita merasa benar, kita minta maaf ke dia. Oh maafkan saya begini. Oh enggak, aku kok yang salah, maafkan saya. Dan itu lebih powerful, berubah daripada penghakiman. Amin. Ya, teman melayani, mari kita utamakan kebenaran. Karena apa? Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ya kan? Mengampuni tanpa syarat. Sabar. Jangan mau, sabar ada batasnya. Iya. Itu bukan sabar namanya, ya kan? Benar gak? Kalau ada sabar ada batasnya, tetap enggak sabar namanya. Iya. Si sabar harus tanpa batas. Baru namanya sabar.
Jadi apakah kita mencari kehendak Tuhan dalam pekerjaan? Nah ini, utamakan Tuhan. Pekerjaan kita, aktivitas kita, itu. Ya. Kalau hari Minggu mau jalan-jalan atau ke gereja. Atau ke gereja sambil jalan-jalan. Temukan itu yang jauh lebih baik, ya kan? Menikmati. Ya, saya sudah menikmati betapa enaknya kalau ketemu saudara seiman, saudaraku. Ya, saya beberapa kali menolak saudaraku ya di mitra pekerjaan saya bilang, Pak, Bapak dapat jalan-jalan ke sini gitu. Saya tanya, berdua sama istri? Enggak Pak, sendiri. Enggak usah Pak, enggak enak Pak. Lagi, kenapa? Ya, enggak enak, betul. Kalau sendirian enggak enak. Ya. Jauh lebih enak saya bersama saudara seiman lagi. Ya. Makanya kalau kami berdua perginya kalau bisa kemana kita ya. Bukannya kemana kita berdua gitu. Enggak. Kami seringnya bersama jemaat Tuhan. Enak. Ya. Senang kalau ketemu bersama saudara. Ya, itu sebabnya kadang berpikiran, ya kalau tadi aja karena buru-buru ya. Biasanya istri saya mampir dulu ke toko roti. Iya. Kenapa? Senang ketemu sama saudara seiman. Ya, jadi bukan hanya bersekutunya, tetapi itu kita jalan-jalan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita dalam relasi, waktu, bagaimana prioritas kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Mengutamakan Tuhan artinya membiarkan Tuhan mengatur semua aspek hidup kita. Ya. Bahkan dulu Bapak PA saya ngajari saya ya, karena dulu saya senangnya baju yang lama-lama itu dipotongin tangannya nih. Jadi walaupun ya di kosan gitu. Jadi Bapak PA saya bilang gini, kamu mau kita belajar kerajaan Allah katanya ya. Yesus menjadi Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kita. Jadi sebelum kamu keluar, bercermin dulu. Lalu katakan dalam dirimu, apakah aku pantas anak Tuhan? Apakah aku pantas dengan pakaian saya ini? Cara saya bersisiran, cara saya memakai baju saya, pantaskah saya? Gitu. Wow, iya. Langsung dia nggak enak bilangin jangan pakai baju begini, disobek-sobek, udah bagus disobek gitu kan, jangan. Gitu. Enggak, dia bilangin kamu pantas enggak. Waktu saya lihat akhirnya semua yang itu jadi kain lap. Iya. Iya, saudaraku ya. Nah. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini betapa luar biasa bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, kalau lanjutannya, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, baru maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tuhan akan meluruskan jalan kita kalau kita buat dia menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Dia akan membuat yang belok-belok menjadi lurus, saudaraku. Yang sukar-sukar menjadi lebih mudah. Kadang jujur kita yang membuat sukar hidup kita. Ya. Karena misalnya ada orang dunia itu, misalnya orang dunia dia dikuasai oleh kebutuhan jasmani, ya dia ingin tampil lebih bagus karena mengutamakan apa yang kelihatan, ya bayarannya 5K, 5 kali, 6 kali, 10 kali nggak masalah. Ya kan? Sering itu ya, wah cuman sekian, tapi 5 kali. Tapi 10 kali, ya. Jadi dia mau tampil dengan bagus. Akhirnya dia kesulitan sendiri waktu bayarnya. Ya kan? Kadang kita, jujur saudaraku, banyak orang mengambil keputusan, ya sepertinya supaya kelihatan bagus, baik, indah, tapi akhirnya di belakang menyusahkan diri sendiri. Nah, tapi dengan kita memberikan ini kepada Tuhan, wow, kita akan diluruskan jalannya. Ya. Jadi
utamakan kerajaan Allah. Yang terakhir saudaraku, ini yang luar biasa. Hati Tuhan, bukan kita mau ikut Tuhan ini lalu penderitaan isinya, bukan. Sesungguhnya semua ditambahkannya. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kita perlu tampil cantik. Dia tahu kita perlu kita dicukupi. Kenapa? Karena kita harus jadi berkat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu, Tuhan ingin mengangkat kita. Tapi kalau kita belum saatnya, Tuhan nggak angkat. Kenapa? Nanti ku angkat, jadi dia meninggikan dirinya sendiri. Ya kan? Jadi kita memang, tapi sesungguhnya Tuhan kita itu tahu kita membutuhkan semuanya. Nah, dalam rangka pelan-pelan, setia dalam perkara kecil, baru bisa setia dalam perkara besar. Nah, jadi bukan berarti ikut Tuhan lalu nggak ada masalah, bukan saudaraku ya. Bebas pergumulan, tetapi Tuhan sudah berjanji akan mencukupi semua kebutuhan kita. Ya, Dia berjanji, saudaraku. Ya. Yang menjadi pokok, yang jadi fokus kita, jangan kebutuhan kita. Ya. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Nah ini nih, ya. Tuhan pasti memenuhi. Fokuskan diri kita kepada Allah, Allah yang fokuskan pada kebutuhan kita. Nah, biarkan Dia yang fokus memikirkan kita, ya kan? Kita fokusnya hanya mengikuti Tuhan saja. Ya, saya waktu tadi sampaikan, kalau mau mengikuti hal jasmani, mestinya saya marah-marah saja ini kepada saudara saya yang membawa saya kepada persoalan saya sampai saya harus membayar utang banyak gitu ya. Nah, tapi nggak bisa. Tuhan bilang pada sini, kasihi dia. Malah saya PA-kan lagi. Ya, kalau enggak, harusnya enggak usah datang ke rumah, usir aja gitu ya. Ya, tapi enggak saudaraku, belajar mengasihi, dan saya bebas. Saya enggak merasa, sakit. Saya melihat Allah saya, bagian saya tadi fokus mengerjakan apa yang diperintahkannya, dan saya melihat Allah saya sibuk memberkati saya. Sibuk untuk membebaskan hutang saya. Luar biasa ya. Nah, jadi mari kita buat Dia menjadi pusat kita. Kita bisa hidup dalam damai. Meskipun, meskipun kebutuhan belum semuanya terpenuhi. Nah, ini ayat yang saya senang ini ya. Ya, tadi saya sering sebut ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, masakan ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi mari kita utamakan Tuhan kita. Ya, mengutamakan kerajaannya berarti Tuhan menjadi raja dalam semua aspek hidup kita. Ya. Dan kebenarannya berarti kita harus mengikuti firman-Nya. Kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir. Ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Semuanya pasti ditambahkan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Mari buat kami fokus Tuhan, bukan kepada kebutuhan kami, kepada hal-hal yang jasmani. Tetapi kami bisa berfokus kepada Engkau. Kami berfokus kepada Engkau dan kami akan melihat Allah kami yang perkasa itu. Fokus pada kebutuhan kami. Fokus pada pemenuhan kebutuhan kami. Karena itu adalah janji-Mu Tuhan. Itu pasti Engkau tambahkan. Kalau kami fokus kepada Allah kami Tuhan. Mari diatur kembali Tuhan prioritas-prioritas hidup kami. Dalam apapun kegiatan kami Tuhan. Dalam berkeluarga,
dalam bersekolah, dalam bekerja, dalam berwisata, berelasi, dalam apapun Tuhan yang kami kerjakan. Biar kerajaan Allah itu Tuhan nyata dalam hidup kami. Allah yang kami sembah Tuhan dalam semua perkara Tuhan. Allah kami yang kami utamakan Tuhan. Dan bukan ego kami dan bukan Tuhan kepentingan kami Tuhan. Semuanya Tuhan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian bagian refnya saja. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bangkit berdiri, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Yes Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan musik saja kita teduhkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita membuat komitmen yang baru di dalam Tuhan. Bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Sebab itu adalah perintah Tuhan. Dalam menghadapi semua persoalan dunia ini, Yesus memberikan solusi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin banyak di antara kita mengalami banyak masalah, kesulitan, persoalan. Lalu itu membuat kita jadi lupa. Kita jadi fokus pada masalah kita, pemenuhan kebutuhan kita. Datang kepada Tuhan. Untuk menjadi solusi bagi kebutuhanmu, bukan mengorbankan relasimu dengan Tuhan. Tetapi justru solusi dari Tuhan Yesus sendiri berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Datanglah kepada Tuhan. Bawa semua kebutuhanmu. Karena itu adalah firman Tuhan. Kau tidak perlu khawatir akan hidupmu. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Sebab kalau kita khawatir tentang kebutuhan kita, kita itu membuat sama dengan dunia ini yang tidak mengenal Allah. Engkau mengenal Allahmu. Allah yang sangat mengasihi kau. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu kekuatanmu. Dia tahu siapa engkau. Tapi janjinya kepadamu, Dia pasti memenuhi kebutuhanmu. Apapun itu, datang kepada Tuhan. Saya mungkin tidak tahu pergumulanmu,
Tetapi dia tahu, dia ada di sini. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan, kekuatan kami, pergumulan kami, persoalan kami, kekhawatiran kami Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami bawa semua kepadamu ya Tuhan. Semua kekhawatiran kami, semua ketakutan kami Tuhan, semua persoalan kami. Dan memang demikian adanya Tuhan. Kau selalu berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mari Tuhan, kami datang. Hamba-Mu membawa kami semua umat-Mu di sini Tuhan. Untuk semua pergumulan kami Tuhan. Kami tidak mau fokus lagi dengan persoalan kami. Kami mau fokus kepada Engkau. Kami mau fokus Tuhan kepada kerajaan-Mu, di mana Engkau yang memerintah hidup kami, mengatur hidup kami Tuhan. Dan kami Tuhan boleh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami berjanji Tuhan mempersembahkan kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa sekali lagi Tuhan. Mari cukupkan semua kebutuhan umat-Mu ini Tuhan. Itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Legakan bagi yang mengalami Tuhan berat Tuhan. Dilegakanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Dihiburlah hati yang susah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan bagi yang sakit Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sakit apapun itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi kita katakan iman kita, ku yakin hadirat-Mu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau telah berikan melalui Pak Oscar Tuhan. Kami mau selalu yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu mencukupkan dan menyediakan kami Tuhan. Dan kami selalu bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan damai sejahtera atas setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami selalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu mencukupkan kami Tuhan. Dan kami tidak mau untuk khawatir akan apapun juga Tuhan. Kami mau serahkan semuanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Pak Oscar dan keluarganya Tuhan dalam setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya Tuhan, dalam kehidupan sosialnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati
Kiranya Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan, sehingga Pak Oscar dan keluarga bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan memberitakan Injil-Mu Tuhan, memberitakan kebaikan-Mu Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang untuk petugas bisa mengedarkan. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi dengan biarlah rohmu menyala-nyala. Di Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang berintangi. Lari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Amin. Yes, kita tetap bersemangat, kita boleh terus bersatu hati dalam melayani Tuhan. Saya undang Bapak Ibu berbangkit berdiri, kita mau terima berkat, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yes Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan, dahsyat. Yes. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Ya, Bapak. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Ya, Tuhan. Bapak. Kami mau memprioritaskan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini juga Tuhan
Boleh Tuhan memuliakan nama Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Amin. Pakai setiap kami Tuhan, Yes. umat-Mu di seluruh Indonesia Tuhan. Bergandengan tangan bersama-sama Tuhan, mempersembahkan Indonesia bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Biar takut akan Tuhan menguasai mereka, mencondongkan hatinya kepada Engkau Tuhan. Bangunlah kerajaan-Mu Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kota kami yang kami kasih ini juga kepada tangan Engkau Tuhan. Berkati Ibu Wali Kota kami Tuhan. Tolong dia dalam menjalankan pemerintahan di sini Tuhan. Mensejahterakan Tuhan kota kami ini Tuhan. Bersama kami umat-Mu Tuhan, tolong Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan bersama-sama Tuhan. Mempersembahkan kota ini bagi kemuliaan Engkau. Terlebih Tuhan, biar takut akan Tuhan menguasai kota kami Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, menjadi agent-agent-Mu Tuhan, untuk menceritakan, menyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Dinyatakan kemuliaannya atas hidupmu. Dan biarlah kerajaan Allah nyata atas hidupmu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.